Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan mereview mengenai dasar-dasar testing. Tetapi sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frindo Arsyad Gesang dengan NIREM 2018-020969. Saya merupakan mahasiswa STMIK Triguna Dharma Medan dan sedang berada di kelas 7 usia 4 di mata kuliah testing dan implementasi. Nah, setelah kita perkenalan, kita langsung saja mereview apa saja mengenai dasar-dasar testing. Terlebih dahulu kita wajib mengetahui apa itu definisi dari testing. Yang pertama, definisi testing. Testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error, atau dengan kata lain itu tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Testing dikatakan baik jika kemungkinan mendapatkan error yang tinggi, tidak redundant, resource terbatas. Tiap tes yang dilakukan harus memiliki tujuan yang berbeda. Tidak terlalu simpel atau kompleks. Kode untuk kondisi khusus mendapatkan porsi tes yang sama dengan kode yang umum. Testing yang sukses adalah testing yang berhasil menemukan error yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari sebuah testing. Tujuan testing adalah menemukan sebanyak mungkin masalah atau error. Tujuan dari menemukan masalah adalah memperbaikinya. Tangani masalah yang bersifat penting karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan. Sifat ini berlaku seperti prinsip Pareto. Kemudian yang ketiga, mengapa dalam sebuah testing dibutuhkan sebuah tim dalam testing? Tim testing sangatlah dibutuhkan dalam sebuah testing karena misi dari tim testing tidak hanya untuk melakukan testing, tapi juga untuk membantu meminimalkan risiko kegagalan proyek. Tester mencari manifestasi masalah dari produk, masalah yang potensial, dan kehadiran dari masalah. Mereka mengeksplorasi, mengevaluasi, melacak, dan melaporkan kualitas produk sehingga tim lainnya dari proyek dapat membuat keputusan terhadap pengembangan produk. Dan pentingnya diingat bahwa tester tidak melakukan pembenahan atau pembedahan kode, tidak mempermalukan atau melakukan komplain pada suatu individu atau tim, hanya menginformasikan. Tester adalah individu yang memberikan hasil pengukuran dari kualitas produk. Kemudian yang keempat, psikologi seorang tester. Testing merupakan suatu psikologi yang menarik, di mana bila pengembangan dilakukan secara konstruktif, maka testing adalah destruktif. Seorang pengembang bertugas membangun, sedangkan seorang tester justru berusaha untuk menghancurkan. Mental yang seperti inilah yang penting bagi seorang tester. Tester harus mempunyai keinginan yang mendasar untuk membuktikan gagal dan akan melakukan apa saja untuk membuatnya untuk gagal. Bila seorang tester hanya ingin membuktikan bahwa kode beraksi sesuai dengan fungsi bisnisnya, maka tester tersebut telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai tester. Kemudian yang kelima, moto testing. Testing merupakan suatu eksperimen dan membutuhkan suatu pendekatan tertentu. Eksperimen dimulai dengan suatu hipotesa eksperimen yang didesain untuk diverifikasi atau ditolak. Praktik yang baik adalah mendesain eksperimen sehingga jumlah kondisi yang diubah dari satu waktu ke waktu minimum. Kondisi eksperimen ini disimpan dan data diolah sehingga eksperimen dapat diulang jika dibutuhkan. Akhirnya data tes dianalisa untuk melihat apakah hipotesa terbukti.
Pandangan akan testing ini direfleksikan dalam moto testing. Itu semakin meningkatnya jumlah defek yang terdeteksi dari suatu bagian program, kemungkinan dari keberadaan defek yang tak terdeteksi juga meningkat. Yang kedua, didesain dari sistem seharusnya seperti tiap modul yang diintegrasikan ke dalam sistem hanya sekali. Jangan pernah mengubah program untuk membuat testing lebih mudah, kecuali pada perubahan yang permanen. Satu dari kebanyakan masalah sulit dalam testing adalah pengetahuan akan kapan untuk berhenti. Kemudian yang terakhir, tulis test case untuk kondisi yang valid dan tidak valid. Demikianlah video mereview mengenai dasar-dasar testing. Apabila ada kata maupun materi yang belum sempurna, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.